Ya, baik, selamat datang para peserta pelatihan in-house training Code Blue. Nama saya Firman Fauzan. Saya spesialis jantung sekaligus ketua tim Code Blue di Rumah Sakit Akademik UGM. Ya, untuk kali ini kita akan melakukan briefing singkat terkait dengan pelatihan Code Blue dan terkait dengan Code Blue System yang ada di Rumah Sakit UGM, baik maupun secara umum ataupun nanti secara lebih spesifiknya lagi tentang apa itu Code Blue. Ya, pertama apa itu RJP ya. Jadi RJP adalah bantuan kompresi jantung yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi jantung sebagai sirkulasi utama. Ya, jadi pada kasus-kasus henti jantung itu yang disaksikan, kasus henti jantung yang disaksikan itu wajib dilakukan resusitasi jantung paru. Ya. Kalau kasus henti jantungnya itu tidak disaksikan, maka teman-teman biasanya mencek itu status dari apakah pasien itu layak diselamatkan atau tidak. Kalau tidak disaksikan ya, maksudnya seperti ini. Kita lihat pasiennya, apakah pasiennya sudah mengalami mati batang otak atau belum. Kalau pasien belum mengalami mati batang otak, kita bisa lanjutkan resusitasi untuk kasus-kasus kejadian yang tidak disaksikan. Untuk membuat suatu Code Blue System, ya, kita memerlukan yang namanya satu personel, ya, SDM. Ya. SDM dalam Code Blue System itu ada tim Code Blue primer maupun tim Code Blue sekunder. Tim Code Blue primer adalah semua tenaga medis yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Akademik UGM. Ya. Ada sebelum tim Code Blue primer ada lagi tim bantuan hidup awam. Itu adalah masyarakat non-medis yang bekerja di rumah sakit. Syarat untuk menjadi tim Code Blue yang non-medis adalah dia menguasai skill dari bantuan hidup dasar. Kemudian untuk tim Code Blue primer, syaratnya adalah dia menguasai skill basic cardiac life support. Makanya semua tenaga medis yang bekerja di rumah sakit itu wajib menguasai basic cardiac life support. Ya. Kemudian ada yang namanya tim Code Blue sekunder. Tim Code Blue sekunder dia datang setelah misalnya resusitasi berjalan 3-4 menit. Ya. Nah, tim Code Blue sekunder ini yang akan melanjutkan resusitasi dari tim Code Blue primer. Syarat tim Code Blue sekunder adalah dia menguasai bantuan hidup lanjut atau advanced cardiac life support. Ya. Kemudian selain kita lengkapi dari SDM-nya, ya, kita lengkapi juga dari sarananya ya. Untuk alat-alatan dan obat-obat ya, terutama monitor, defib, dimulai dari automatic external defibrillator apabila pasien tidak sadar berada dalam lingkungan public area ya, seperti di tempat menunggu obat ya, atau di tempat antrian pasien ya, itu wajib adanya AED. Kemudian monitor defibrillator manual itu diusahakan untuk ada di tempat tiap-tiap unit-unit layanan medis seperti di bangsal, di ICU, di ICCU, ya, maupun di tempat-tempat lain seperti UPTD, ya, dan tempat HD. Kemudian alat-alat resusitasi kit, ya, yang di situ biasanya sudah terdapat norepinefrin, ya, terdapat epinefrin, terdapat SA, terdapat amiodaron, itu dipastikan lengkap ada di dalam troli emergensi atau dia ada di dalam tas resusitasi kit yang nanti akan dibawa tim Code Blue sekunder. Kemudian setelah itu adanya suatu sistem, ya, jadi sistemnya itu adalah dia punya SOP, ya, kemudian dia punya legal aspek, ya, dia ada. Jadi sebelum kita membentuk suatu tim Code Blue, kita harus memiliki SOP-nya, ya, yang ditandatangani pimpinan rumah sakit, ya. SOP-nya itu dia berdasarkan protokol yang berlaku secara nasional. Seperti untuk kasus henti jantung, itu SOP-nya dia dari protokol yang disediakan oleh tim PERKI, ya, ataupun dari tim ACLS, American Heart Association. Biasanya tidak terlalu jauh berbeda. Ya, jadi ada personel, ada sarana, kemudian ada sistem. Ya, 3 itu tadi
ya, itu yang akan membentuk suatu sistem code blue secara keseluruhan. Ya, ini yang harus dipersiapkan sebelum membentuk suatu sistem code blue. Ya, code blue system sendiri harus ada di tiap rumah sakit. Ya, di tiap-tiap rumah sakit harus memiliki code blue system. Kenapa? Karena untuk menangani suatu pasien henti jantung itu tidak bisa ditangani oleh perseorangan, harus ditangani oleh sistem yang dinamakan oleh sistem code blue. Ya, ini adalah tim medis sekunder ya. Jadi tim medis sekunder itu minimal dia akan datang 3 orang ya, 2 orang biasanya, 2 orang, 1 orang dari bisa 1 orang dari ICU, 1 orang dari ICU, 1 orang dari UGD, kemudian kaptennya. Kaptennya itu diusahakan yang bisa mengambil keputusan, yaitu jadi diusahakan memang dokter ya untuk kapten ya, kecuali pada beberapa keadaan emergensi ya, di mana misalnya tim code blue-nya hanya 1 ya, kemudian pasien henti jantungnya kasusnya lebih dari 1, seperti ada 4 ya, misalnya ada 3 kasus henti jantung secara bersamaan, kemudian tim medisnya hanya 1 ya, dan kaptennya hanya 1, maka mau tidak mau tim medis primer dia naik level menjadi tim medis sekunder ya. Jadi kaptennya pun biasanya bisa dilimpahkan, diberikan suatu pelimpahan wewenang dari dokter ke perawat, tapi itu hanya pada kasus-kasus emergensi, yang dimana kasus-kasus khusus dimana terjadi berapa kasus henti jantung sekalian dalam sekaligus, dimana tenaga dokternya hanya 1. Tapi dalam kasus-kasus normal ya, tim medis untuk kapten dia wajib dokter ya, karena dia bisa memberikan keputusan ya. Kemudian setelah ada kapten ya, kemudian 1 orang berfungsi sebagai airway, 1 orang berfungsi sebagai kompresor, sekaligus dia sebagai kadang-kadang kapten bisa merangkap sebagai IV line apabila keterbatasan SDM. Tapi kalau di rumah sakit nanti 2 orang dari tim code blue primer dia akan naik untuk membantu tim code blue sekunder. Jadi total ada 5 orang ya yang akan membentuk suatu tim code blue. 1 sebagai kapten, dia akan melakukan defibrilasi dan dia akan melakukan perintah atau order ya. Kamu harus apa, harus apa, harus apa. Kemudian airway yang melakukan intubasi. Kemudian 1 orang yang melakukan kompresi bergantian ya, 2 orang kompresi. Kemudian 1 orang lagi dia akan melakukan sebagai IV line ya. Ya, sekarang nah ini ya, untuk SOP-nya ya, itu tenaga medis dalam melaksanakan praktik kedokteran itu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi ya. Jadi memang ketika kita melakukan pertolongan, dipastikan sebelum kita membuka layanan itu SOP-nya sudah tersedia terlebih dahulu, supaya seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi tuntutan dan segala macam ya, kita sudah punya dasar bahwa kita sudah melakukan SOP. Mana buktinya? Ini SOP-nya di rumah sakit saya. Ya, sumber SOP-nya dari mana? Nanti biasanya ada di situ. Ya, referensinya dari mana? Ya. Ketika kita melakukan tindakan medis yang tidak sesuai ya, kemudian terjadi suatu kealpaan ya. Nah, teman-teman rekan-rekan harus hati-hati ya, baik profesi dokter maupun profesi paramedis ya. Karena ketika ada terjadi tuntutan dan kita terbukti tidak bertindak sesuai standar pelayanan, sesuai prosedur ya, kita punya ada undang-undangnya ya. Jadi kita bisa terkena undang-undang yaitu pasal 359 KUHP, di mana kealpaan yang menyebabkan kematian. Dan itu ada pidananya ya, sampai 5 tahun pidana. Jadi pastikan bahwa teman-teman bekerja sesuai dengan SOP. Kemudian pastikan juga teman-teman bahwa legal artis teman-teman ya, sertifikasi teman-teman, baik sertifikat ACLS teman-teman ya yang bertindak di tim medis sekunder maupun sertifikat BCLS teman-teman yang bekerja sebagai tenaga medis itu memang masih berlaku ya. Jadi jangan sampai STR-nya expired ya, atau ACLS sertifikatnya expired. Karena kalau dia expired biasanya masalah administrasi itu akan berpengaruh pada masalah prosedural. Jadi ya. Jadi ini teman-teman harus jadi perhatian. Oke. Untuk kompetensi dalam resusitasi ya,
Jadi pastikan aspek legal pribadi Anda lengkap ya ketika Anda bekerja di rumah sakit ya. Pastikan bahwa STR, SIP, sertifikat kompetensi, license, ACLS, BTLS, dan TLS semua lengkap. Gunanya untuk apa? Untuk melindungi Anda secara hukum ya. Karena apabila terjadi tuntutan, teman-teman aspek legalnya tidak lengkap ya, STR-nya sudah expire ya, SIP-nya sudah tidak berlaku, kemudian teman-teman melakukan pertolongan medis ya, itu apabila terjadi tuntutan ya pasti akan langsung dianggap salah terlebih dahulu ya. Sebelum kita lihat benar apa salahnya, ketika aspek legalnya kita tidak lengkap, kita akan langsung mendapat kesalahan terkait masalah administrasi, di mana akan merembet ke yang lainnya. Oke, ya. Jadi resusitasi itu wajib dilakukan pada semua pasien henti jantung dengan beberapa pengecualian, ya, yaitu satu, ya, situasi di mana resusitasi dapat membahayakan penolong, ya. Jadi apabila teman-teman mau melakukan pertolongan, ya, kemudian tempat di mana teman-teman, misalnya teman-teman pasiennya itu memiliki penyakit infeksi yang menular, seperti MRSA atau Krebs, dan teman-teman belum memakai APD, teman-teman pakai APD terlebih dahulu, baru teman-teman menolong pasiennya, ya. Karena yang pertama ke dalam resusitasi yang kita harus lakukan adalah amankan diri sendiri. Ya, berikutnya adalah ditambahkan tanda-tanda kematian irreversible atau secara medis tidak memungkinkan. Misalnya, ketika pasien datang, ya, kejadian henti jantungnya tidak disaksikan, ya. Kemudian kita cek dia terjadi kematian batang otak atau sampai terjadi lebam mayat, ya. Atau dia terjadi trauma yang tidak mungkin diselamatkan, ya. Misalnya jantungnya tertusuk, ya, sehingga tembus yang secara medis tidak mungkin selamat, itu bahwa ada indikasi bahwa kita tidak perlu melakukan resusitasi. Berikutnya adalah pada kasus-kasus terminal, misalnya kanker stadium akhir, ya. Kasus mati batang otak, ya, infeksi yang sudah meluas, ya. Pada kasus geriatri di atas 85 dengan berbagai komplikasi, ya. Ada permintaan dari keluarga untuk tidak melakukan upaya resusitasi, ya, berupa form DNR, ya. Jadi ketika sudah ada form DNR, ya, tim Code Blue tidak perlu diaktifasi. Ya, waktu pemberian resusitasi berikutnya, ya. Resusitasi segera diberikan pada saat pasien tidak sadar. Jadi pasien tidak sadar, langsung lakukan resusitasi saat itu juga. Ya. Siapa saja yang menemui pasien pertama kali, baik itu non awam, medis atau tim Code Blue sekunder. Ya. Untuk sampai kapan kita melakukan resusitasi? Nah, ini dia. Kita lakukan resusitasi itu sampai asistol 10 menit, tidak ROSC 20 menit. Ya, jadi kalau dia asistol 10 menit, ya, cukup. Dia tidak respon 20 menit atau berdasarkan keputusan klinis yang layak. Ya, jadi kita lihat, oh sudah 10 menit nih, kemudian pasiennya 80 tahun, kemudian pasiennya misalnya ada infeksi paru berat, sudah mati batang otak, pupil, ya, respon cahayanya dia sudah tidak baik, ya. Nah, itu bisa ada indikasi untuk menghentikan resusitasi. Ya, sekarang kita melakukan kompresi, ya. Jadi tim Code Blue itu semua harus bisa melakukan BHD, ya. Ya, untuk teknik melakukan BHD-nya sendiri, ya. Pertama adalah kita harus menentukan lokasi kompresi, ya. Lokasi kompresi adalah setengah bagian bawah dari manubrium sterni, 2 jari di atas processus pedeus, ya. Kita lakukan kompresi, ya. Kemudian kita lakukan kompresi kita lakukan dengan telapak tangan, ya. Kita berikan telapak tangan yang paling dominan, ya. Kita taruh di tempat tengahan dinding dada, ya. 2 jari di atas processus pedeus, ya. Kemudian kita lakukan kompresi 30 kompresi berbanding 2 ventilasi. Ya, seperti ini bentuk telapak tangannya, ya, kira-kira, ya. Jadi tangan yang paling dominan di bawah, tangan yang lain dia membentuk sudut tegak lurus, ya, dan diusahakan telapak tangannya sudut tegak lurusnya dia
tidak berubah ya ketika teman-teman melakukan kompresi. Itu ya. Dia membentuk sudut tegak lurus ya, dan lengan ini dalam posisi lurus. Ya, tidak menekuk seperti ini kita melakukan kompresi. Nah, ya, apabila pasiennya itu terjadi pasien dengan infeksi menular airborne, seperti dulu beberapa waktu yang lalu ada COVID-19, ataupun sekarang dengan airborne lainnya, misalnya pasiennya MRSA dengan kultur sputum, ya, atau krep dengan kultur sputum, ya, maka kita harus memastikan, ya, yang pertama jadi prioritas adalah keselamatan diri sendiri dulu, ya. Gunakan APD secara baik untuk menghindari bahaya yang akan mencelakakan diri sendiri. Jadi keselamatan diri sendiri itu menjadi prioritas. Ya, jangan mulai resusitasi sebelum APD terpasang pada pasien-pasien yang memiliki, kalau saat ini yang lebih relevan adalah infeksi menular yang airborne. Ya, safety yang utama, baru kita kemudian SOP atau algoritma. Jangan lupa pastikan lingkungan sekitar aman ya. Jadi misalnya terjadi kejadian yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kebakaran atau gempa bumi ya, pastikan bahwa lingkungannya aman dulu ya, singkirkan dulu dari reruntuhan ya, baru kita melakukan proses resusitasi. Ya, ini rantai kelangsungan hidup di dalam rumah sakit ya. Jadi rantai kelangsungan hidup di dalam rumah sakit itu ada yang namanya, yang pertama adalah pengawasan dan pencegahan. Ya, bedanya dengan auto hospital cardiac arrest, ya, kalau auto hospital cardiac arrest dia tidak ada pengawasan dan pencegahan. Kalau di dalam rumah sakit ya, terutama pasien-pasien yang dirawat, harus ada pengawasan dan pencegahan. Artinya apa? Artinya pasien-pasien cardiac arrest itu harus termonitor. Dia harus sudah terprediksi pasien-pasien dengan risiko tinggi cardiac arrest. Ya, tidak ada istilah Pak, Bu, ini pasiennya tiba-tiba henti jantung, tidak ada ya. Harus sudah masuk dalam namanya early warning system. Ya, kita cek dulu pasien-pasien risiko tinggi cardiac arrest, mana yang risiko tinggi cardiac arrest, baru pasien-pasien seperti itu harus dalam pengawasan ketat, alat-alat bantuan medis sudah dipersiapkan, jadi ketika terjadi cardiac arrest, responnya menjadi lebih cepat lagi. Ya, ini National Early Warning Score ya yang bisa biasanya dipergunakan. Jadi ketika teman-teman sejawat dokter ataupun perawat melakukan operan ya, pastikan teman-teman menilai status pasiennya. Apakah pasien saya termasuk yang high risk, yang memiliki early warning score yang tinggi, ataukah pasien-pasien saya memiliki resiko untuk terjadinya cardiac arrest ya. Nah, ini resiko untuk terjadinya cardiac arrest. Yang pertama adalah hypovolemia ya. Yang kedua adalah hypoxia. Yang ketiga adalah hydrogen ion acidosis. Yang keempat adalah gangguan ion hipohipada atau hiperkalemia. Yang kelima adalah hipotermia. Yang keenam adalah tension pneumotoraks. Ketujuh tamponade jantung. Kedelapan toksin. Berikutnya adalah trombosis pulmoner dan trombosis koroner. Nah, ini BHD sebenarnya ini terakhir adalah dari guideline tahun 2020 ya. Tapi sampai sekarang itu belum ada pembaruan guideline lagi ya. Jadi pada pasien-pasien yang curiga dia airborne disease, itu kita tidak melakukan suatu mouth to mouth ya. Jadi pada BHD yang pertama kita lakukan adalah pada pasien-pasien yang airborne pastikan APD lengkap ya. Kalau tidak airborne ya minimal kita tetap memakai masker ya. Kemudian cek respon. Setelah cek respon, call for help. Tolong ada pasien saat tidak sadar, kita butuh dua. Satu, kita butuh AED atau DVIP. Dua, kita butuh tim code blue. Yang ketiga adalah apabila kita tim medis, kita raba nadi karotis. Ya. Apabila kita bukan tim medis, ya misalnya kita masyarakat awam, kita langsung lakukan RJP. RJP 30 kompresi, apabila ada alat bantuan nafas berupa ambubek, kita pakai ambubek 2 kali, 30 kompresi dan ambubek 2 kali. Apabila tidak ada, langsung cukup hands only CPR saja selama 2 menit. Ya. 2 menit kompresi, setelah 2 menit cek nadi. Oh, nadi belum ada, kompresi lagi 2 menit. Harusnya kurang dari 5 menit.
tim Code Blue sekunder sudah datang untuk melakukan pertolongan. Ya, dia membawa AED atau defibrilasi sesuai dengan ketersediaan. Ya. Nah, defibrilasi merupakan penentu penting keberhasilan ACLS. Ya, keberhasilan resusitasi. Ya. Jadi defibrilasi ya itu dilakukan segera setelah pasien henti jantung. Kenapa? Karena 1 menit kita telat defibrilasi, angka keberhasilan keselamatan akan turun 7-10%. Dan rata-rata pasien cardiac arrest iramanya adalah dia VT atau VF. Ya, jadi defibrilasi memegang peranan penting pada saat resusitasi. Ya. Setelah dia 10 menit, angka keberhasilan resusitasinya akan turun anjlok jadi kira-kira 0-30%. Jadi kalau defibrilasi alat defibnya datang setelah 10 menit, ya resusitasinya hasilnya tidak akan begitu baik outcome-nya. Ya, ini grafik survival dari cardiac arrest ya. Jadi kita lihat setelah menit ke-9 dia tingkat keselamatannya tinggal 0-30%. Jadi benar-benar kita resusitasi harus dilakukan begitu pasien tidak sadar, langsung kita lakukan resusitasi. Dan defibrilasi baik manual maupun AED itu datang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, ini merupakan algoritma dari henti jantung ya yang nanti bisa teman-teman pelajari. Ini saya ambil dari algoritma ACLS AHA dari 2018 ya. Sampai sekarang itu masih belum berubah ya untuk pasien-pasien dan non-COVID. Ya, ini masih sama ya. Algoritma tadi ya, jadi kita memakai defibrilasi manual ya, algoritma tadi merupakan algoritma bantuan hidup lanjut. Ya, ini ketika terjadi pasien neuro-ESC, kita lakukan secondary survey dari mulai airway, breathing, circulation, dan differential diagnose maupun kita defisiensi neurologis dan terakhir drugs ya. Itu dilakukan biasanya oleh tim Code Blue sekunder ya, karena biasanya setelah pasien ROSC ya. Apabila ROSC-nya dia masih dalam posisi BHD, teman-teman bisa lakukan posisi mantap. Posisi mantap teman-teman miringkan pasiennya ke kiri supaya lidahnya tidak menekan jalan nafas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.